Mari anak-anak, kita akan mendengarkan cerita Alkitab pada minggu saat ini, awal Desember. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Anak-anak yang baik hati, cerita Alkitab pada minggu saat ini tertulis dalam surat Roma pasal yang ke-13 ayat 11 sampai dengan 14a. Ayo dibuka Alkitabnya. Roma itu perjanjian baru, masih di awal-awal. Roma 13 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14a. Kita membaca bersama-sama ya. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Demikian firman Tuhan. Anak-anak yang baik hati, tahukah kamu pada minggu ini, minggu apa namanya? Ayo, siapa yang tahu? Coba diangkat tangannya. Sepertinya kalau Inang Pendeta mendengar, sudah ada yang langsung menjawab. Kalau minggu saat ini adalah minggu Advent. Jadi minggu Advent itu ada 4 kali minggu kita rayakan. Advent pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Advent itu apa artinya? Advent itu artinya adalah kedatangan. Kedatangan siapa? Kedatangan juru selamat umat manusia dan dunia ini, yaitu Kristus Yesus. Jadi ada 4 kali kita memasuki minggu Advent. Setelah itu kita akan bertepuk tangan memuji Tuhan karena akan memasuki Natal. Ayo, untuk anak-anak sekolah minggu, sudah hafal kan apa liturginya? Atau dia sudah mengingat apa kegiatannya di gereja, di sekolah, atau di mana saja? Yang pasti anak sekolah minggu pada saat ini masuk dalam minggu Advent pertama. Apa yang mau diingatkan? Kalau mau menyambut kedatangan, ada yang harus kita persiapkan. Kalau anak sekolah minggu mau menyambut mamanya atau papanya pulang dari kerja, dia akan bersemangat. Oh iya, mama saya pulang pukul 17, jadi saya harus mempersiapkan apa? Tadi mama saya sudah mengingatkan, nak jangan lupa ya, PR-nya dikerjakan. Kemudian dengan semangat dia mengerjakan PR-nya sebelum mamanya atau papanya pulang. Itulah persiapan. Sekarang persiapannya ngapain ya kira-kira kalau kita mau menyambut Natal? Firman Tuhan saat ini yang dulunya itu disampaikan Tuhan Yesus kepada Paulus, dan Paulus menyampaikan kepada jemaat di Roma untuk menasehati. Karena ada 2 kelompok. Kelompok itu adalah orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Orang Yahudi menganggap dirinya lebih, orang non-Yahudi tidak mau mengikuti setiap aturan atau tradisi atau kebiasaan-kebiasaan yang ada. Akhirnya muncullah di situ iri hati, muncullah di situ orang-orang yang tidak lagi mengenakan perlengkapan rohaninya, muncullah di situ orang-orang yang tidak lagi
mau hidup sederhana tapi foya-foya. Muncul di situ orang-orang yang saling membenci, tidak ada lagi love, tidak ada lagi kasih. Sangat sedih sekali. Kalau sempat sampai saat ini masih banyak orang yang melakukan itu, berarti dia belum benar-benar mau dengan sungguh untuk menyambut kedatangan Kristus yang benar-benar menjadi juru selamat bagi dunia ini, bagi anak sekolah minggu, inang pendeta, dan bagi semua orang. Karena itu kita perhatikan ayat ke-11, dikatakan demikian, hal ini harus kamu lakukan. Hal yang mana ya? Kita mulainya dari ayat yang ke-11. Artinya kalau dikatakan hal ini harus kamu lakukan, sudah ada pasti kalimat di atasnya yang berupa nasihat untuk dikerjakan, yaitu jemaat atau orang Kristen di Roma, dan juga yang harus dikerjakan setiap umat Kristen pada saat ini. Dikatakan mulai dari ayat yang ke-8, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Kalau dinasihati saling mengasihi, kira-kira bagaimana ini ya? Oh, mengasihi itu bisa menghormati orang tuanya. Jadi nggak hanya sekedar pergi ke sekolah salim orang tuanya atau permisi dengan baik-baik. Bukan hanya itu, tetapi betul-betul menghormati dengan tulus dan mau menunjukkan sikap mengikuti apa yang menjadi perintah atau nasihat dari orang tuanya. Nah, nanti pulang sekolah jangan kemana-mana, langsung pulang ke rumah ya. Kemudian anak ini karena dia menunjukkan sikap hormat dan sayang kepada orang tuanya, dia mau tunduk dan mengingat setiap nasihat. Jadi telinganya dua ini dipakai supaya dia mau hidup taat, mendengarkan, dan mau melakukan setiap pengajaran yang baik yang diberikan orang tuanya. Jadi itulah kasih. Jadi bukan hanya mengatakan mama, papa, abang, kakak, adik, aku mengasihimu. Oh bukan. Bukan hanya kata-kata, tapi harus melakukannya. Harus action supaya menunjukkan bukti dari kasih. Kalau orang hidup dalam kasih, dia juga mau berbagi. Kalau misalnya di sekolah, tiba-tiba temannya di sampingnya satu meja dengannya mengatakan, aku mau pinjam pulpen dong, pulpenku macet ini. Terus dia punya pulpen ada 3 di kotak pensilnya. Dia buka, tapi dia tidak mau kasih. Oh, bukan itu hidup di dalam kasih. Orang yang hidup di dalam kasih, dia mau berbagi, meminjamkannya karena kasih, meminta bukti yang jelas. Lihat Kristus. Kristus itu teladan kita. Dia datang ke dunia ini bukan hanya berbagi setengah-setengah, tapi dia memberikan dirinya sepenuhnya. Enggak tanggung-tanggung, enggak setengah-setengah, tapi penuh diberikan untuk dunia dan untuk manusia. Karena itu teladan yang kita harus tinggal di dalam hati adalah teladan Kristus. Kemudian apalagi ya? Dikatakan lagi demikian, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lainnya manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini. Semuanya itu karena ingin mengingatkan kita agar hidup di dalam kasih. Yang Inang baca tadi itu hukum Taurat ya, bagaimana hubungan manusia kepada manusia sesamanya, yaitu dari hukum Taurat ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10. Jadi kalau kita mau mengasihi orang lain, maka kita akan terhindar dari sikap yang cemburu, ingin punya seperti orang lain punya. Oh, tidak lagi seperti itu. Karena hidup di dalam kasih, dia akan diajari untuk hidup bersyukur. Itu dia. Kemudian setelah itu dikatakan dalam nas ini, setelah dikatakan hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Katanya gitu. Kalau orang bangun dari tidur artinya kalau dia tidur kan tidak beraktivitas lagi.
dia sudah seperti orang yang tidak sadar. Tapi kalau dia bangun dari tidur, yang tadinya dia tidak melakukan apa-apa, sekarang dia sudah bergerak, dia mau melakukan yang baik. Jadi tidak lagi seperti orang Kristen yang pasif. Kalau pasif katanya tidak mau bergerak melakukan yang baik. Tapi kalau orang Kristen yang sebenarnya dia aktif, dia mau mengerjakan pekerjaan yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Itulah yang dikatakan bangun dari tidur. Jadi tidak sekedar menunggu orang lain berbuat, tapi kita harus terlebih dahulu berbuat yang baik. Kemudian dilanjutkan lagi, hari sudah jauh malam, telah hampir siang, katanya demikian. Mari kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Anak sekolah minggu kalau mau pergi ke sekolah pakai baju sekolah kan? Kalau mau pergi ke sekolah pakai baju sekolah, tentunya yang diharapkan baju sekolahnya itu harus bersih. Coba kalau misalnya kotor, pasti kita itu tidak juga merasa nyaman. Ataupun kalau kotor, kita akan dijauhi teman-teman karena ada kemungkinan bau. Jadi orang lain tidak mau mendekati. Maka sekarang ini itu seumpama kalau bajunya kotor, itu seperti orang yang hidup dalam kejahatan. Jadi dia harus membuka ini, kemudian memakai yang bersih. Itulah perlengkapan rohani. Apa perlengkapan rohaninya? Biarlah Kristus yang hidup di dalam kita dan kita hidup di dalam Kristus. Itu kalau dia mau menggunakan perlengkapan senjata terang, dia harus berani tampil beda. Walau iblis menggoda, dia harus berani tampil beda. Karena kalau iblis itu digambarkan seperti kegelapan, kita yang sudah hidup di dalam terang, terang itu akan melenyapkan kegelapan. Jadi terang itu akan menjadi pemenang. Mana pernah kegelapan itu bisa menang kalau terang itu sudah muncul. Jadilah anak-anak pemenang yang mau menularkan sikap-sikap yang baik supaya orang lain mendekatimu dan mau meneladani apa yang kita kerjakan. Dilanjutkan kembali bagaimana kehidupan umat Kristen yang hidup di dalam terang. Katanya di ayat ke-13, mari kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Nah, pendeta yakin anak-anak sekolah minggu nggak ada di sini yang hidup dalam kemabukan. Tidak mungkin, biasanya itu orang dewasa. Walaupun itu kebiasaan orang dewasa, itu pun tidak tepat untuk dilakukan. Kalau dikatakan tadi, jauhkan dirimu dari pesta pora, ini bisa bermakna kalau kita diberikan uang jajan oleh orang tua, terus orang tuanya kasih, nak, ini hari Senin ya, jangan lupa ya, ini jajan untuk 1 minggu. Kalau pesta pora itu tidak harus berpesta-pesta yang mau dimaksud untuk anak sekolah minggu, tapi dia tidak hidup di dalam kemewahan. Tidak hidup dalam kemewahan maksudnya menghambur-hamburkan uang, membuang-buang uang untuk yang tidak penting. Jadi kalau orang tuanya memberikan uang saku kepadanya, uang jajan dalam 1 minggu, pakailah itu untuk yang baik, bukan untuk misalnya bermain games terlalu lama sampai membuang uang-uang, kemudian atau dia pergi berbelanja sesuatu yang tidak penting. Maka anak sekolah minggu diajarkan untuk hidup sederhana dengan cara menabung. Siapa di sini punya tabungan? Anak sekolah minggu harus punya tabungan loh, supaya dia bisa menghemat, kemudian di hari ke depan dia bisa pakai uangnya untuk menolong orang lain, atau membeli sesuatu yang berharga menurutnya, atau memberikan hadiah atau kado untuk orang tuanya. Karena sudah mau dekat Natal, berikan kado yang kecil atau besar atau seberapapun itu untuk orang tuamu atau orang-orang yang kita sayangi. Itu jauh lebih bermakna. Kemudian dikatakan jangan dalam perselisihan. Perselisihan ini pertengkaran. Di mana dia berada hanya terus bertengkar. Lihat Yesus kehadirannya. Yesus datang membawa damai. Yesus datang membuat perubahan yang baik. Yesus datang benar-benar mau mengasihi orang yang lemah, yang tidak dipikirkan atau diperhatikan oleh orang lain. Waktu
Zaman di mana Yesus melayani, banyak sekali orang-orang yang tidak memperhatikan orang buta, orang yang cacat, orang yang miskin, orang yang punya penyakit menahun. Itu tidak diperhatikan orang lain. Jadi dia dianggap remeh oleh masyarakat. Tapi Yesus justru datang kepada orang-orang yang tidak diperhatikan masyarakat. Karena sekotor apapun dia, sehina apapun dia, semua orang berharga di hadapan Allah, berharga pada Yesus. Jadi mari membawa damai seperti Yesus. Jangan datang sebagai orang yang suka bertengkar, dan di mana dia berada dia akan membuat sesuatu kegaduhan. Itu bukan seperti yang diminta Yesus. Bersinar itu kehendak Yesus. Mana mungkin dia bersinar kalau dia selalu hanya bertengkar kepada orang lain. Dan dikatakan hidup di dalam kasih sayang itu bukan seperti orang yang suka iri hati. Ini mirip kepada khotbah kita minggu lalu ya, cerita Alkitab. Kalau membulikan biasanya karena iri. Jadi iri hati ini tidak usah disimpan-simpan. Kalau mau mengobati iri hati, bersyukur kepada Tuhan dan mau mengucap syukur kepada Tuhan. Itu yang harus dilakukan. Jadi kalau hidupnya bersyukur, dia akan dijauhkan dari iri hati. Ya kan? Itu yang harus kita lihat. Kita mengingat, banyak berkat yang sudah Tuhan berikan untukku. Aku akan menghitungnya, dan itulah yang akan kupakai untuk menjadi teladan bagi banyak orang. Semuanya itu sudah dirangkum menjadi perlengkapan senjata terang. Jadilah anak-anak terang. Ketika engkau hadir di tengah kegelapan, engkau akan membuang kegelapan. Kegelapan itu pun lenyap. Ketika engkau hadir sebagai orang yang baik di tengah-tengah kumpulan orang jahat, engkau akan dimenangkan Kristus. Sekecil apapun itu terang. Kalau misalnya rumah itu gelap, tiba-tiba ada lilin yang kecil atau senter yang kecil pun itu sangat-sangat berharga, boleh melenyapkan terang. Jadilah anak-anak terang supaya engkau dapat menyinari kegelapan, karena Kristus adalah terang yang telah terlebih dahulu menerangi langkah kehidupan anak-anak sekolah minggu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kami agar kami memakai perlengkapan senjata terang, dan kami pun menjadi anak-anak terang yang mau hidup dimanapun menjadi seorang pemenang. Biarlah kegelapan itu dilenyapkan melalui kehadiran setiap anak-anak terang, anak-anak sekolah minggu, dimanapun orang Kristen berada. Tuhan berkati orang tua anak-anak sekolah minggu, dan juga pelayanan guru sekolah minggu, semua pelayan full timer di setiap gerejamu berdiri. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.